Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nuralifa dengan NIM T2019-40071. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pertumbuhan dan perkecambahan pada biji. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologi yang terjadi pada makhluk hidup yang berupa pertambahan ukuran atau volume, massa, dan tinggi. Adapun tahap-tahap pertumbuhan dan perkecambahan biji. Yang pertama adalah tahap imbibisi. Tahap imbibisi yaitu biji melakukan imbibisi atau penyerapan air sampai ukuran bijinya bertambah. Yang kedua, tahap pembentukan enzim. Tahap pembentukan enzim yaitu kerja enzim ini antara lain mengaktifkan metabolisme di dalam biji dengan mensintesis cadangan makanan sebagai persediaan cadangan makanan pada saat perkecambahan berlangsung. Lalu yang ketiga adalah tahap pemanjangan sel radikula. Tahap pemanjangan sel radikula yaitu urutan ini pemanjangan sel radikula diikuti dengan munculnya radikula dan tumbuhnya kulit biji. Dan yang keempat, tahap pertumbuhan perkecambahan. Tahap pertumbuhan perkecambahan yaitu kecambah yang dihasilkan ini dari perkecambahan selanjutnya akan menghasilkan pertumbuhan primer. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang macam-macam perkecambahan biji. Di situ ada dua perkecambahan. Yang pertama perkecambahan hipogeal. Di situ sudah ada gambarnya, dan perkecambahan epigeal. Maksudnya perkecambahan hipogeal adalah pada perkembangan hipogeal terjadi karena epikotil memanjang sehingga pelumula keluar menembus kulit biji dan muncul di atas permukaan tanah, sedangkan kotiledon tertinggal di dalam tanah. Contohnya itu perkecambahan kacang kapri. Lalu yang kedua itu perkecambahan di atas tanah, epigeal. Pada perkecambahan epigeal itu terjadi pertumbuhan yang memanjang akibat kotiledon dan pelumula terdorong ke permukaan tanah. Kotiledon berada di atas permukaan tanah. Contohnya itu seperti kacang hijau. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan proses pertumbuhan primer dan sekunder pada tumbuhan. Pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan dasar yang disebabkan oleh aktivitas pembelahan sel jaringan meristem. Jaringan pada meristem. Pertumbuhan primer ada pertumbuhan pada akar, ada pertumbuhan pada batang. Lalu yang kedua ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang menyebabkan akar dan batang bertambah lebar. Pertumbuhan ini disebabkan adanya pembelahan pada jaringan meristem sekunder atau meristem lateral. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang faktor yang berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan. Dalam faktor yang berpengaruh terhadap kecepatan tumbuhan itu ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, yaitu yang pertama faktor eksternal. Dalam faktor eksternal itu ada makanan. Makanan merupakan sumber energi dan materi bagi tumbuhan untuk sintesis berbagai komponen sel. Yang kedua suhu. Dari eksternal, suhu pengaruhnya suhu sangat erat kaitannya dengan kerja enzim dalam tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya air. Tumbuhan memerlukan air.
untuk keberlangsungan hidupnya. Yang terakhir, kelembapan. Tumbuhan memerlukan tanah dan udara lembab untuk dapat tumbuh dengan baik. Lalu, faktor yang mempengaruhi tumbuhan yang kedua adalah faktor internal. Yang pertama adalah gen. Gen itu berfungsi sebagai pengatur pola pertumbuhan tanaman melalui sifat yang diturunkan. Yang kedua, hormon. Hormon itu merupakan pengatur pertumbuhan yang dibuat pada suatu bagian tumbuhan, dan respon pertumbuhan terjadi pada bagian yang lain. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Risa Nurayundah dengan NIM T 2019-4050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan tanaman secara kawin, dan organ terpenting dalam perkembangbiakan ini itu adalah bunga. Cara-cara perkembangbiakan generatif ada konjugasi, isogami, anisogami, dan penyerbukan. Perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan atau pembentukan individu baru tanpa adanya dua sel kelamin jantan dan betina. Perkembangbiakan ini disebut juga dengan perkembangbiakan tidak kawin. Adapun macam-macam perkembangbiakan secara vegetatif alami. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri tanpa bantuan dari makhluk hidup lainnya, seperti spora, fragmentasi, geragi, rizom, tunas, umbi lapis, dan umbi batang. Sedangkan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan dengan bantuan campur tangan manusia, seperti mencangkok, menyetek atau stek, okulasi, merunduk, dan menyambung. Selanjutnya ada perbedaan perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Secara generatif yakni dilakukan secara kawin, sedangkan vegetatif tidak, dari pelaburan sel, kelamin, serbuk sari, dan putik. Sedangkan vegetatif berasal dari bagian induknya. Generatif, alat perkembangbiakan berupa bunga, sedangkan vegetatif dari bagian tumbuhan induk. Generatif, calon individu baru berupa biji. Vegetatif, individu baru berasal dari bagian tubuh induknya. Macam-macam perkembangbiakan generatif beserta contohnya. Yang pertama, konjugasi, yakni peristiwa peleburan dua sel berbeda dari spesies yang sama atau berbeda jenisnya. Misalnya pada Spirogyra, konjugasi menghasilkan zigospora yang selanjutnya berkecambah membentuk benang Spirogyra baru. Yang kedua, isogami, yakni peleburan dua sel gamet jantan dan betina yang sama bentuk dan besarnya. Misalnya pada Chlamydomonas. Yang ketiga, anisogami, yakni peleburan dua sel gamet jantan dan betina yang sama bentuk dan besarnya. Yang keempat, penyerbukan, yakni jatuhnya serbuk sari dari stamen ke kepala putik pada golongan tumbuhnya biji tertutup, atau jatuhnya serbuk sari langsung pada bakal biji pada golongan tumbuhan biji terbuka. Berdasarkan perbedaan waktu masak antara kepala sari dan kepala putik pada bunga dikogami, penyerbukan dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, protandry, yaitu jika dalam satu bunga serbuk sari masak telah dahulu daripada putiknya. Yang kedua, protogini,
yakni jika dalam satu bunga putik masak lebih dahulu daripada benang sari, contohnya bunga bangkai. Yang ketiga, herkogami, yaitu jika pada bunga yang sempurna duduknya, kepala sari dan kepala putik amat berjauhan satu sama lain sehingga tidak memungkinkan serbuk sari jatuh ke kepala putik. Yang keempat, heterostili, yaitu suatu variasi berkogami pada individu tumbuhan sejenis. Terdapat bunga dengan benang sari dan tangkai putih yang berbeda panjangnya. Berdasarkan faktor atau perantara yang menyebabkan berlangsungnya penyerbukan, maka penyerbukan dapat dibedakan atas beberapa jenis. Yang pertama, penyerbukan melalui perantara angin, yakni jika serbuk sari sampai pada bunga yang diserbuki melalui perantara angin. Yang kedua, penyerbukan melalui perantara air, yakni terjadi pada tumbuhan yang hidup di air seperti sawah dan rawa-rawa. Yang ketiga, penyerbukan melalui perantara manusia, yakni dilakukan oleh manusia karena tanaman antropogami ini tidak mendapat bantuan proses penyerbukan dari alam sekitar. Yang keempat, penyerbukan melalui perantara hewan, yakni dalam proses menyerbukan beberapa tanaman ada yang memanfaatkan hewan sebagai penyerbukannya, yakni seperti bunga sepatu dan bunga mawar. Berdasarkan golongan hewannya, maka penyerbukan ini dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, penyerbukan melalui perantara burung, penyerbukan melalui perantara kelelawar, penyerbukan melalui perantara serangga, dan penyerbukan melalui perantara siput. Selanjutnya adalah pembuahan. Adalah proses bersatu dan meleburnya sel telur dan sperma untuk membentuk zigot. Zigot ini berisi kromosom dari kedua induknya. Zigot kemudian tumbuh menjadi embrio dalam biji. Bila biji berkecambah, selanjutnya akan menjadi tumbuhan dewasa. Organ bunga yang berperan dalam proses pembentukan biji adalah benang sari dan putik. Pembuahan pada tanaman tinggi terdiri dari pembuahan tunggal dan pembuahan ganda. Untuk gambarnya ini bisa dilihat. Selanjutnya ada macam-macam perkembangbiakan beserta contohnya. Yang pertama ada spora. Perkembangbiakan dengan spora biasanya terjadi pada tumbuhan paku dan lumut. Pada tumbuhan lumut, spora dihasilkan oleh kotak spora yang merupakan spora masak. Spora bila jatuh di tempat yang cocok akan tumbuh menjadi benang jamur. Yang kedua, fragmentasi, yakni perkembangbiakan dengan cara memisahkan diri dari koloni induknya dan tumbuh menjadi individu baru. Yang ketiga, stolon atau geragi adalah tumbuhan yang mempunyai cabang-cabang akar horizontal panjang dan tumbuh di atas permukaan tanah. Yang keempat, rizom atau akar tinggal adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Ujung rizom biasanya tumbuh tunas dan melalui tunas yang tumbuh inilah berbentuk individu baru. Yang kelima, tunas, yakni akan tumbuh pada bagian batang yang memiliki bakal tunas. Dengan adanya pengaruh lingkungan seperti kelembapan, temperatur, derajat keasaman, dan cadangan makanan. Yang keenam, umbi lapis, yakni umbi yang berbentuk oleh lapisan-lapisan pada bagian pangkal umbi terdapat batang yang sangat pendek dan disebut dengan cakram. Yang ketujuh, umbi batang, yakni batang yang menggelembung di bawah tanah. Bagian batang tersebut berisi cadangan makanan sehingga menjadi besar dan terisi. Selanjutnya adalah macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan, yakni meliputi mencangkok, adalah pengelupasan sebagian kulit secara melingkar pada cabang batang. Kemudian dibalut oleh tanah, diikat dan dibiarkan untuk waktu tertentu sampai tumbuh akar.
contohnya pada jambu, mangga, dan rambutan. Yang kedua, menempel adalah menggabungkan dua jenis tanaman yang masing-masing mempunyai kelebihan. Cara ini digunakan untuk memperbanyak tumbuhan yang dikehendaki. Ketiga, merunduk, yakni merendahkan cabang batang suatu tumbuhan sehingga menyentuh permukaan air. Yang keempat, menyetek adalah perbanyakan tanaman dengan cara pemisahan atau pemotongan bagian tanaman seperti batang, daun, pucuk, dan akar. Selanjutnya ada menyambung, yakni menggabungkan batang atas dan batang bawah tanaman yang berbeda sehingga menghasilkan kombinasi ini akan tumbuh membentuk tanaman baru. Selanjutnya ada ciri-ciri dan fungsi pembuluh xilem dan phloem pada tumbuhan. Xilem, ciri-cirinya adalah tipe selnya trakeid. Yang kedua, tersusun atas berbagai macam sel. Yang ketiga, sel-sel penyusun telah mati. Yang keempat, dinding sel tebal. Yang kelima, terdiri atas trakea, trakeid, serabut xilem, parenkim kayu. Yang terakhir, fungsi xilem yaitu transportasi air dan mineral serta zat hara dari akar-akar ke batang menuju ke daun. Untuk di bawahnya itu terdapat gambar xilem, bisa dilihat ya. Phloem terdiri dari sel-sel hidup berdinding selulosa, berdinding melintang dan berpori, terdiri dari pembuluh lapis sel pengantar, sel albumen, parenkim phloem, dan serat phloem. Fungsi phloem adalah untuk transportasi hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Baik, penjelasan selanjutnya ialah mengidentifikasi faktor yang berpengaruh terhadap kecepatan pengangkutan pada tumbuhan. Faktor yang pertama ialah daya tekan akar. Berikut ialah tahapan-tahapannya. Yang pertama, air diserap oleh rambut-rambut akar, kemudian air masuk ke dalam sel epidermis melalui proses secara osmosis, dan air melalui korteks, kemudian air melalui endodermis dan masuk ke xilem. Setelah tiba di xilem akar, air akan bergerak ke xilem batang dan ke xilem daun. Faktor yang kedua ialah daya kapilaritas batang. Daya kapilaritas disebabkan karena adanya kohesi antara molekul air dengan air dan adesi antara dinding pembelah kayu dengan molekul air yang menimbulkan tarikan terhadap molekul air dari akar sampai ke daun secara bersambungan. Dan faktor yang terakhir ialah daya hisap daun. Hisapan daun terus-menerus membuat air yang terdapat di akar akan naik ke atas. Faktor eksternal pada transpirasi yaitu kelembaban udara, suhu udara, intensitas cahaya, kecepatan angin, dan kandungan air tanah. Sedangkan faktor internalnya adalah ukuran daun, tebal tipisnya daun, ada tidaknya lapisan lilin pada permukaan daun, jumlah stomata, dan jumlah bulu akar. Kemudian selanjutnya ialah memahami proses fotosintesis. Proses fotosintesis dimulai dari air yang diperoleh tumbuhan dari dalam tanah yang kemudian diserap oleh akar. Setelah itu, air disalurkan ke daun melalui pembuluh angkut atau xilem. Gas karbon dioksida diperoleh dari udara yang masuk ke dalam mulut atau stomata, serta cahaya yang diserap oleh klorofil. Maka dari proses tersebut dihasilkanlah oksigen dan glukosa yang dikeluarkan oleh tumbuhan melalui daun stomata. Kemudian oksigen digunakan oleh manusia dan hewan pada proses pernapasan, sementara glukosa dijadikan makanan untuk tumbuhan itu sendiri. Penjelasan yang selanjutnya ialah mengidentifikasi komponen-komponen yang berperan dalam proses fotosintesis. Ada 4 komponen. Yang pertama ialah karbon dioksida atau CO2, yang kedua air H2O, dan yang ketiga cahaya matahari, dan yang terakhir ialah klorofil.
Kemudian yang terakhir yakni mengidentifikasi tahapan reaksi pada proses fotosintesis. Di mana ada dua reaksi di sini ya. Yang pertama reaksi terang. Reaksi terang merupakan reaksi yang dapat mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan oksigen atau O2. Pada reaksi terang, tumbuhan melakukan proses fotosintesis dan respirasi berlangsung bersamaan. Tetapi karena siang hari cahaya tersedia cukup banyak, maka proses fotosintesis berlangsung lebih cepat bila dibandingkan dengan proses respirasi. Sumber energi dari reaksi gelap ini adalah cahaya matahari. Yang kedua ialah reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi karena reaksi siklik yang membentuk gula dengan bahan dasar CO2 dan energi ATP dan NADPH. Pada reaksi gelap, cahaya sangat minim sehingga proses fotosintesis berjalan sangat lambat, bahkan sampai tidak terjadi bila tidak ada cahaya sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Maulia, NIM T 2019-4064. Di sini saya akan menjelaskan tentang kandungan Quran surah Al-An'am tentang perkecambahan ayat 95. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullah fa anna tufakun. Shadaqallahul adzim. Artinya, sesungguhnya Allah menumbuhkan bukti tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang memiliki sifat-sifat demikian ialah Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Tafsir Al-Misbah. Bukti kekuasaan Allah tentang kiamat, keberkahannya untuk disembah dan kebangkitan kembali manusia dari dalam kubur. Dia juga membelah tunas untuk menumbuhkan pohon baru. Dia mengeluarkan benda hidup dari benda mati seperti manusia dari tanah. Dia mengeluarkan benda mati dari benda hidup seperti susu yang keluar dari tubuh hewan. Zat yang maha kuasa dan maha agung itu adalah Tuhan yang sebenarnya. Tak ada yang menolehkan kalian dari penyembahannya selain Dia. Selanjutnya, analisis pembahasan. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menumbuhkan butir seperti padi-padian, biji, yaitu kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Di dalam tafsir Al-Misbah juga disebutkan bahwa Allah membelah berbagai biji sumber bibit untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhan baru. Ayat ini juga menunjukkan salah satu bukti kuasa Allah Subhanahu wa taala, yaitu penciptaan biji dan embrio tanaman di setiap tempat yang sempit, terdiri atas zat-zat tidak hidup terakumulasi. Ketika embrio itu mulai bernyawa dan tumbuh, zat-zat yang terakumulasi itu berubah menjadi zat yang dapat memberi makan embrio. Jadi dapat disimpulkan bahwa surah Al-An'am ayat 95 ini membahas tentang perkecambahan. Yang kedua adalah kandungan Quran surah Az-Zumar ayat 21, membahas mengenai salah satu faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan, yakni makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha anzala minas samaa'i ma'an wasalakahu yanabi'a fil ard fasalakahu yanabi'a fil ardi summa yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu summa yahiju fatarahu musfarra summa yaj'aluhu hutama. Inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Shadaqallahul adzim. Artinya adalah, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, lalu diturunnya
lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Lalu ia menjadi kering, lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Tafsir Jalalain. Apakah kamu tidak memperhatikan? Maksudnya, tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber, yakni Dia memasukkan air itu ke tempat-tempat yang dapat menjadi sumber air di bumi, kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanaman-tanaman yang macam-macam warnanya, lalu ia menjadi kering, menjadi layu dan kering, lalu kamu melihatnya sesudah hijau menjadi kuning, kekuning-kuningan, kemudian dijadikan hancur berderai, yakni rontok. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat mata pelajaran peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal, bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran darinya untuk menyimpulkan keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Analisis pembahasan. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit dan air itu menjadi sumber-sumber serta dapat menumbuhkan tanaman-tanaman yang macam-macam warnanya, selalu menjadi kuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Dalam hal ini, air menjadi salah satu faktor penting sebagai sumber energi tumbuhan. Bagaimana tumbuhan sangat membutuhkan energi itu sebagai sumber energi dan materi bagi tumbuhan tersebut untuk menyintesis berbagai komponen sel. Apabila kebutuhan makanan seperti karbon dioksida, air, dan mineral tidak terpenuhi, maka tumbuhan akan mengalami defisiensi dan mengakibatkan tumbuhan menurun. Bila hal ini terus berlanjut, maka akan menyebabkan tumbuhan kering atau mati, seperti yang sudah dijelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 21. Yang ketiga yakni kandungan Quran surah Ar-Rahman ayat 10-12 mengenai perkecambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan na'lu datul akma wal habbul asfi war rayhan. Sadaqallahul azim. Artinya adalah, dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Tafsir Al-Mukhtasar. Dan Allah melapangkan dan menghamparkan bumi agar para makhluk dapat tinggal di atasnya. Di bumi terdapat berbagai jenis buah-buahan, pohon kurma yang memiliki wadah bagi buahnya, biji-bijian yang berkulit, dan segala tanaman yang memiliki aroma harum. Analisis pembahasan. Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa Allah telah membentangkan bumi untuk makhluknya. Pada tafsir Al-Mukhtasar juga disebutkan, dan Allah melampangkan dan menghamparkan bumi. Bumi yang dimaksud di sini ialah tanah, yang mana tanah tersebut dapat menjadi tempat perkecambahan bagi biji, baik perkecambahan di bawah tanah, hipogel, maupun perkecambahan di atas tanah, epigel. Yang keempat adalah kandungan Quran surah Ra'd ayat 3-4, faktor eksternal yang berpengaruh terhadap percepatan tumbuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi madal arda wa ja'ala fiha rawashiya wa anhara wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn itsnaini yusil lailan nahar inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa fil ardi kitabun mutajawiratun wa jannatun min a'namin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwanin tusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil uqul. Inna fi dzalika laayatin
Sadaqallahul azim. Terjemahnya ialah, dan dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya, dan menjadikan padanya sebuah buah-buah berpasang-pasangan. Allah menentukan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanam-tanaman, dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanam-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Tafsir Al-Muyassar. Allah Subhanahu yang membentangkan bumi dan menciptakan pada bumi gunung-gunung yang tegak kokoh agar bumi tidak goncang. Allah menciptakan jantan dan betina dari setiap jenis buah-buahan seperti hewan. Allah menutup siang dan malam sehingga ia menjadi gelap padahal sebelumnya terang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat bukti-bukti dan tanda-tanda bagi kaum yang memikirkan penciptaan Allah dan merenungkannya. Mereka adalah orang-orang yang mengambil faedah dari bukti-bukti dan tanda-tanda tersebut. Di bumi ada bagian-bagian yang berdampingan. Di sana ada kebun-kebun anggur, tanaman pokok, pohon-pohon kurma yang bercabang dan pohon-pohon kurma yang tidak bercabang. Kebun-kebun dan tanaman-tanaman pokok tersebut disiram dengan air yang sama, namun kami membedakan sebagiannya dari sebagian yang lain dalam rasanya dan faedah-faedah lainnya. Padahal semuanya bersebelahan dan disirami dengan air yang sama. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat bukti-bukti dan tanda-tanda bagi kaum yang berakal, karena mereka adalah orang-orang yang mengambil faedah darinya. Analisis pembahasan. Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanam-tanaman dan pohon-pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas bagian yang lain tentang rasanya. Yang dimaksud tentang kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas ke sebagian yang lain tentang rasanya ialah ada tanaman yang sama akan tetapi rasanya beda. Suatu contoh, buah jeruk. Ada buah jeruk manis dan ada yang asam, bahkan ada yang baik. Ini semua diakibatkan oleh tingkat kelembapan tanah dan unsur hara pada tanah tersebut. Karena dengan kelembapan tanah yang baik serta didukung dengan unsur hara yang mencukupi, maka hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang kelima adalah kandungan Quran surah Al-Hijr ayat 22 tentang penyerbukan angin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna riyaha lawaqiha fa'anzalna minas samaa'i ma'an wa asqaynakumuh wa ma antum lahum bihazinin. Sadaqallahul azim. Terjemahannya adalah, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami berminum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Tafsir Al-Mukhtasar. Dan kami kirimkan angin yang mengumpulkan awan sehingga dapat turun hujan dan mengawinkan pepohonan sehingga dapat berbuah. Dan kami jadikan hujan sebagai minuman bagi kalian dan bagi tanaman dan hewan peliharaan kalian. Dan kalian tidak dapat menyimpannya, namun kami yang menyimpan air hujan itu dalam mata air, sumur, dan sungai-sungai. Analisis pembahasan. Berdasarkan ayat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ayat ini membahas mengenai perkembangbiakan generatif dengan cara penyerbukan, sebagaimana telah di dalam ayat tersebut.
Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Pada surah Al-Hijr ayat 22 tersebut dijelaskan secara gamblang bagaimana angin berperan dalam proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yakni penyerbukan angin atau anemogami. Tumbuhan yakni jika serbuk sari sampai pada bunga yang diserbuki melalui perantara angin. Contoh bunga rumput, bunga jagung. Yang keenam adalah kandungan Quran surah Al-An'am ayat 99, proses fotosintesis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi anzala minas samaa'i ma'an wa akhrajna bihi nabatan kulli syai'in فأخرجنا منه حديرا نخرج منه حبا متواكبا ومن النحل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وزيتون ورمان متشابها وغير متشابه إلا ثمره إذا أثمر وينعي إنه ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Sadaqallahul Azim. Artinya adalah, dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulang, dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kuasa Allah bagi orang-orang yang beriman. Tafsir Al-Misbah. Dialah yang menurunkan air hujan dari awal untuk menumbuhkan berbagai jenis tanaman. Dia mengeluarkan buah-buahan segar dari bermacam tumbuhan dan berbagai jenis biji-bijian. Dari pucuk pohon kurma, dia mengeluarkan pelepah kering mengandung buah yang mudah dipetik. Dengan air itu dia menumbuhkan berbagai macam kebun anggur, zaitun, dan delima. Ada kebun-kebun yang serupa bentuk buahnya tetapi berbeda rasa aroma dan kegunaannya. Amatilah buah-buah yang dihasilkan dengan penuh penghayatan dan semangat mencari pelajaran. Juga amatilah proses kematangan yang melalui beberapa fase. Sungguh itu semua mengandung bukti yang nyata bagi orang-orang yang mencari, percaya, dan tunduk kepada kebenaran. Analisis pembahasan. Ayat tersebut menegaskan bahwa pigmen hijau yang merupakan bagian dari struktur tumbuhan yang kami tumbuhkan dengannya segala macam tumbuh-tumbuhan merupakan zat hijau daun yang biasa dikenal dengan sebutan klorofil yang terdapat pada salah satu sel tumbuhan kloroplas. Dalam tafsir Al-Misbah juga disebutkan bahwa ayat ini menjelaskan mengenai tumbuhnya buah pada suatu tumbuhan sehingga mencapai pada fase buah yang matang. Ada beberapa proses yang harus dilalui. Setelah buah itu matang, maka pada buah tersebut akan mengandung berbagai komposisi seperti adanya zat gula, protein, zat karbohidrat, minyak, dan zat tepung. Semua itu tidak terlepas dari bantuan sinar matahari yang masuk melalui klorofil. Pada saat daun hijau, daun pada tumbuhan seperti pabrik yang akan mengolah semua zat tadi sehingga dapat disalurkan ke seluruh batang pohon, termasuk biji dan buah. Dapat disimpulkan bahwa ayat di atas menjelaskan tentang proses fotosintesis. Yang ketujuh adalah kandungan Quran surah Al-An'am ayat 59 mengenai faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kecepatan pengangkutan pada tumbuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil bahri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fil dhulumatil ardh
ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Shadaqallahul Azim. Artinya, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di luar. Tidak ada selai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Tafsir Al-Misbah oleh Quraisy Shihab. Allah mengetahui segala macam hal yang gaib. Tidak ada yang mengetahui hal itu kecuali dirinya dan orang yang Dia beritahu sebagai ilmunya. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu yang ada di darat dan di laut. Daun-daun apa saja yang jatuh, biji-bijian yang jatuh di perut bumi, atau sesuatu yang basah dan yang kering, semuanya diketahui oleh Allah dengan sempurna. Analisis pembahasan. Dalam ayat ini disebutkan mengenai gugurnya daun yang mana tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir oleh Muhammad Quraisy Shihab juga disebutkan Allah mengetahui segala macam hal yang gaib. Tidak ada yang mengetahui hal itu kecuali dirinya dan orang yang Dia beritahu sebagian ilmunya. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu yang ada di darat dan di laut. Daun-daun apa saja yang jatuh, biji-bijian yang jatuh di perut bumi, atau sesuatu yang basah dan yang kering, semuanya diketahui oleh Allah dengan sempurna. Maka dapat disimpulkan bahwa runtuhnya daun dapat disebabkan oleh kurangnya kandungan air tanah. Jika tanah tandus dan kekeringan, maka pengangkut air pada tumbuhan tidak akan bisa bekerja dengan optimal dikarenakan kandungan air tanah tersebut kurang dan kekeringan. Yang ke-8, kandungan Quran surah Al-A'la ayat 4, yakni perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara geragi. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi akhrajal mar'a. Terjemahnya adalah dan yang menumbuhkan rumput-rumputan. Tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Jarir mengatakan bahwa sebagian orang yang ahli dalam bahasa Arab atau nahwu mengatakan bahwa dalam kalimat ini terkandung takdim dan akhir dan bahwa makna yang dimaksud ialah bahwa Tuhan yang telah menumbuhkan rumput-rumputan. Analisis pembahasan. Berdasarkan ayat tersebut menunjukkan bahwa surat A'la ayat 4 ini membahas mengenai perkembangbiakan secara vegetatif alami dengan stolon atau geragi. Hal ini dapat dilihat dari tafsir Ibnu Katsir bahwa Tuhan telah menumbuhkan rumput-rumputan, dan tafsiran tersebut maka menunjukkan bahwa ayat tersebut membahas mengenai pertumbuhan rumput yang mana rumput ini berkembang biak dengan cara stolon atau geragi. Perkembangbiakan geragi merupakan perkembangbiakan tanaman dengan memodifikasi bagian batang yang tumbuh menyemping atau bisa disebut sebagai cabang pada batang tanaman. Di batang ini akan ada ruas-ruas yang akan tumbuh menjadi tanaman baru. Biasanya banyak ditemukan pada tumbuhan ternak. Terna merupakan tumbuhan yang mempunyai batang tidak berkayu atau lunak. 9. Kandungan Quran surah An-Naba ayat 14 sampai 16, yakni tentang pertumbuhan biji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Shadaqallahul Azim. Artinya adalah, dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat. Tafsir Al-Muyassar. Kami menurunkan dari awan hujan yang tercurah dengan deras, supaya kami keluarkan dengan air hujan itu biji-bijian yang dijadikan makanan pokok manusia dan apa yang akan dimakan oleh hewan-hewan dan juga kebun-kebun yang subur. Sebagian pohonnya
berkait sebagian lainnya. Analisis pembahasan. Dari ayat tersebut, Allah memberi isyarat bahwa tumbuhan dihidupkan melalui air. Setelah sel pada biji terisi air, sel akan aktif dan melakukan pembelahan sel sehingga terjadi perkecambahan. Jika tidak terjadi imbisi, maka biji tidak akan tumbuh. Jadi dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang proses pertumbuhan, yang mana pertumbuhan itu merupakan perubahan biologi yang terjadi pada makhluk hidup yang berupa pertambahan ukuran atau volume, massa, dan tinggi, dan dimulai dari biji yang melakukan imbisi, kemudian masuknya air ke dalam biji, dan diakhiri dengan kerja enzim untuk mengaktifkan metabolisme di dalam biji. Yang ke-10, kandungan Quran Surah Al-Fat ayat 29 tentang tunas. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asyarin sujud dalika masaluhum fil tawrat wa masaluhum fil injili kazar'in ahrajan sat'ahu fazaruhu fastawladu fastawa 'alal suqi yu'jibu zura bimidhamihimul kuffar wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azim. Shadaqallahul 'azim. Artinya adalah Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dan bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadikan besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Analisis pembahas tafsir Al-Muyassar. Muhammad adalah utusan Allah dan para sahabatnya yang bersama beliau keras terhadap orang-orang kafir yang memerangi Islam dan saling berkasih sayang di antara mereka, saling berlemah lembut dan saling menyayangi. Engkau lihat, wahai orang yang perhatikan, mereka ruku dan sujud untuk Allah Subhanahu, meminta kepada Allah agar menganugerahkan kepada mereka ampunan dan pahala yang baik. Subhanahu, meminta kepada Allah agar menganugerahkan kepada mereka ampunan dan pahala yang baik serta meridhoi mereka. Tanda mereka terdapat di wajah mereka dan bekas sujud sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Demikian kriteria mereka sebagaimana yang disebutkan dalam Taurat. Satu kitab yang diturunkan kepada Musa alaihi salam, adapun permisalan mereka di Injil. Satu kitab yang diturunkan kepada Isa alaihi salam, yaitu bahwa mereka dalam bekerja sama dan kesempurnaan seperti tanaman yang mengeluarkan tunas kecilnya, lalu menjadi kuat dan menjadi tegak di atas batangnya. Kekuatannya dan kesempurnaannya menyenangkan bagi orang-orang yang menanamnya, karena Allah ingin membuat orang kafir jengkel dengan mereka tatkala melihat kekuatan, keteguhan dan kesempurnaan yang ada pada mereka. Allah menjanjikan pada orang-orang yang beriman kepadanya dan mengerjakan amal soleh dari kalangan para sahabat ampunan atas dosa-dosa mereka, sehingga mereka tidak dibalas karena dosa mereka dan pahala yang besar dari sisinya, yaitu surga. Analisis pembahasan. Berdasarkan
ayat tersebut, maka ayat ini membahas mengenai salah satu perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara tunas. Hal ini bisa dilihat dari arti ayat tersebut, seperti tanaman mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Dapat disimpulkan bahwa ayat ini membahas mengenai tunas, yang mana tunas itu tumbuh pada bagian batang yang memiliki bakal tunas, kemudian lama-kelamaan tunas tumbuh menjadi besar hingga batangnya kokoh. Contoh tanaman tunas adalah bambu. Yang ke-11 adalah kandungan Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 ekselem dan flom. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarul ladina kafaru anna samawati wal arda kanata raqqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Tafsir jalan lain, apakah tidak dapat dibaca awalam atau alam, melihat, mengetahui orang-orang yang kafir itu bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu merupakan sesuatu yang padu, bersatu, kemudian kami pisahkan. Kami jadikan langit 7 lapis dan bumi 7 lapis pula. Kemudian langit itu dibuka sehingga dapat menurunkan hujan yang sebelumnya tidak dapat menurunkan hujan. Kami buka pula bumi itu sehingga dapat menurunkan tumbuhan yang sebelumnya tidak dapat menumbuhkannya. Dan daripada air kami jadikan air yang turun dari langit dan yang keluar dari mata air di bumi, segala sesuatu yang hidup, tumbuh-tumbuhan dan lain-lainnya. Maksudnya airlah penyebab bagi kehidupannya. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman kepada keesaanku? Analisis pembahasan. Berdasarkan ayat ini di atas, maka dapat simpulkan bahwa ayat ini membahas mengenai flom dan ekselem. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah menurunkan air hujan sehingga airnya masuk ke tanah, lalu diserap akar, kemudian flom dan ekselem mengangkut air tersebut untuk sampai ke daun. Yang mana flom ini berfungsi sebagai transportasi hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan, dan ekselem juga berfungsi transportasi air dan mineral serta zat hara dari akar ke batang menuju ke daun, sehingga dengan adanya air inilah menjadikan flom dan ekselem dapat berfungsi dengan maksimal. Yang ke-12 adalah kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 22 mengenai faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan, yakni air dan kelembapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i ma'an wa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa la taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air atau hujan dari langit, lalu dihasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Tafsir Al-Muyassar, dialah yang telah menjadikan bumi terhampar sebagai tempat berpijak bagimu dan menciptakan langit di atasnya dengan yang kokoh, dan dialah yang memberi kenikmatan dengan menurunkan air hujan sehingga bisa menumbuhkan beragam buah-buahan di muka bumi sebagai rezeki bagi kalian. Maka janganlah kalian menyekutukan dan menyamakan Allah dengan apapun, sedangkan kalian tahu bahwasanya tidak ada sang pencipta selain Allah Azza wa Jalla. Analisis pembahasan. Berdasarkan ayat tersebut, maka ayat ini membahas mengenai faktor eksternal yang berpengaruh dalam kecepatan pertumbuhan, yakni air dan kelembapan. Dengan jelas Allah menerangkan dalam ayat ini terutama pada bagian yang mengungkapkan dan dialah yang menurunkan air atau hujan dari langit lalu dihasilkan dengan hujan itu buah-buahan. Maka dapat disimpulkan bahwa ayat ini membahas mengenai air, yang mana air ini merupakan salah satu faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan. Dengan diturunkannya hujan dari langit, maka tanah akan menjadi lembab
sehingga tumbuhan tersebut dapat menyerap air yang ada di dalam tanah. Tumbuhan memerlukan air untuk keberlangsungan hidupnya. Air digunakan untuk proses fotosintesis, menjaga kelembapan dan membantu perkecambahan biji. Ayat ini juga membahas mengenai faktor eksternal yang lain, yakni kelembapan. Setelah hujan turun, maka tanah dan udara akan menjadi lembab. Tumbuhan memerlukan tanah dan udara lembab untuk dapat tumbuh dengan baik. Kondisi lembab menyebabkan banyak air yang diserap tumbuhan dan lebih sedikit yang diuapkan, sehingga mendukung aktivitas pemanjangan sel-sel. Sekian dari pembahasan kelompok 3. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.